Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari IPA, terkhususnya untuk anak-anakku yang masih kelas 7. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai dampak pemanasan global serta usaha-usaha yang dapat menanggulangi pemanasan global. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, aktivitas manusia itu sudah mengubah konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Nah, sehingga gas-gas rumah kaca itu mengakibatkan namanya pemanasan global. Nah, masih diingatkan ya anak-anakku, yang termasuk gas rumah kaca itu yang mana? Ada CO2, metana, dan gas-gas yang lain. Semua yang hasil pembakaran, terutama karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dihasilkan dari mana? Dari pembakaran, dari pernapasan kita, dan dari kegiatan-kegiatan transportasi ya. Oke. Nah, sehingga semakin meningkatnya gas-gas rumah kaca ini maka akan mengakibatkan dampak yang sangat berpengaruh pada lingkungan. Nah, di sini kita akan bahas ya mengenai dampaknya. Oke, langsung saja. Dampak yang ditimbulkan adanya pemanasan global atau adanya peningkatan gas-gas efek rumah kaca. Nah, itu sebagai berikut. Yang pertama itu temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Nah, ini karena peningkatan gas-gas rumah kaca yang mana kemarin kan ini akan terperangkap ya. Gas-gas rumah kaca akan terperangkap sehingga memantulkan cahaya matahari. Nah, ini akan meningkatnya temperatur permukaan bumi. Kemudian kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya menjadi kering. Nah, karena temperatur bumi, itu akan menyebabkan namanya penguapan. Nah, di suatu daerah mungkin terjadi kekeringan, di daerah yang lain mungkin juga tidak terjadi kekeringan atau malah menimbulkan hujan ya, gitu ya. Kemudian mencairnya geyser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Nah, ada pencairan geyser. Kemudian itu yang akan meningkatkan air laut semakin tinggi. Nah, akibatnya beberapa daerah yang rendah itu akan mengalami tenggelam atau tergenang oleh air. Kemudian ada hilangnya terumbu karang. Nah, sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Nah, jika misal pemanasan global ini terus terjadi, nah, penelitian mengatakan kalau terumbu karang ini akan hilang ya, akan punah di tahun 2100. Berarti sekarang ini 2021, kurang lebih 79 tahun lagi. Nah, kita sudah tidak menjumpai terumbu karang. Apalagi memang sekarang ya sudah mengalami kerusakan terumbu karang. Nah, akibatnya populasi yang hidup di terumbu karang itu juga akan hilang atau musnah ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian selanjutnya kegagalan panen besar-besaran. Nah, menurut penelitian terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang lain yang beriklim baik ataupun kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, ini di suatu daerah ya, ini akan mengalami
kegagalan panen karena adanya perubahan iklim. Nah, musim sudah tidak tentu. Nah, kadang di suatu daerah itu terlalu panas ataupun di daerah ini sudah terlalu dingin sehingga mengakibatkan kegagalan panen. Yang dulunya mungkin di bulan-bulan 9 sudah bisa panen. Karena musim sudah berubah, akibatnya itu tidak bisa panen, kegagalan panen, sehingga akan menyebabkan kelaparan di seluruh dunia ya. Sehingga jika misal orang tersebut masih menetap di daerah tersebut, maka akan mengalami kelaparan, sehingga itu harus memilih ya, apakah meninggalkan tempat tersebut kemudian pindah ke daerah yang iklimnya baik dan memulai kehidupan baru ya, atau tetap tinggal dan mengalami kelaparan. Kemudian selanjutnya penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Nah, lapisan ozon ini itu melindungi bumi dari sinar ultraviolet ya. Nah, jika misal lapisan ozon itu terus menipis, nah sinar ultraviolet ini itu akan semakin mudah menembus bumi. Nah, itu juga akan menyebabkan ya semakin panasnya suhu bumi. Nah, juga ini ya, karena akibat pengikisan lapisan atmosfer ini, sehingga jika misal ada benda-benda asing yang masuk ya, karena tidak ada lapisan atmosfer yang melindungi bumi, maka benda-benda asing itu akan langsung ke permukaan bumi. Seperti itu ya. Lapisan itu pentingnya lapisan ozon. Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, penyebab terbesar pemanasan global adalah yang tadi ya, adanya karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Nah, besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbang peningkatan CO2 di udara. Nah, kerusakan lapisan ozon ini akan sangat berdampak ya pada permukaan bumi. Oke, nah sehingga ada beberapa usaha ya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya pemanasan global. Oke, yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Nah, kita itu bisa menggunakan energi yang bisa diperbarui. Contohnya jika misal kita menggunakan mobil ya dengan bahan bakar fosil, nah sekarang itu sudah diciptakan ya mobil-mobil listrik. Karena ini sudah bisa diperbarui, sedangkan penggunaan bahan bakar fosil itu tadi meningkatkan CO2 di udara sehingga perlu diganti ya. Kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Nah, penggunaan bahan bakar itu diminimalisir ya, dikurangi penggunaannya dan menggunakan bahan bakar yang efisien. Oke, bisa dipahami ya. Nah, contohnya tadi kita bisa menggunakan bahan bakar yang bisa terbarui. Sekarang itu banyak ya, ada menggunakan listrik, ada bisa menggunakan biodiesel dan lain-lain. Oke. Kemudian mengurangi deforestation. Ini mengurangi adanya penebangan hutan atau penggundulan hutan. Nah, hutan yang kita ketahui ya, hutan itu sebagai paru-paru dunia. Nah, sekarang penebangan hutan itu terjadi di mana-mana ya, untuk pembangunan perkotaan ataupun pertanian. Nah, jika kita mengurangi hutan ya, kita mengurangi hutan, akibatnya tidak ada lagi yang menyerap CO2 di udara. Nah, itu ya akan meningkatkan CO2. Jika misal kita tidak lagi menebang hutan, maka itu bisa mengurangi
CO2 karena hutan itu menyerap atau pohon itu menyerap CO2 di udara karena tumbuhan itu membutuhkan CO2 untuk menghasilkan fotosintesis, menghasilkan O2. Bisa dipahami ya? Kemudian mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, seperti kita ketahui mesin-mesin pendingin, AC, kulkas zaman dulu itu menggunakan CFC. Nah, sekarang sudah banyak ya yang mesin pendingin itu sudah tidak menggunakan CFC karena ini sangat merusak ozon. Kemudian mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan atau reboisasi. Nah, ini ya kegiatan menanam pohon kita sudah bisa ikut ya, atau bahkan di lingkungan kita ya, itu dengan kita menanam pohon. Nah, itu kita bisa turut serta untuk mengurangi pemanasan global. Oke, bisa dipahami ya mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global serta usaha-usaha ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Oke, mungkin cukup ya untuk materi hari ini, dan ini juga materi terakhir di bab pemanasan global. Oke, bisa dipahami ya? Jika misal ada yang kurang jelas silahkan anakku tanyakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.